Shalom, selamat malam dan salam sehat. Tetap semangat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa. Kita sehati di dalam doa di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan dengan penuh kerinduan yang tulus di hadapan Tuhan, kita mencari wajahnya, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Mari kita memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 54 hingga ayatnya yang ke-60. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah ya Tuhan kami. Bagimulah hormat pujian. Kami nyatakan di hadapanmu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kembali boleh berkumpul, bersekutu, sehati dalam doa, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman yang menyatakan kerinduan dalam persekutuan malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus bagi kami di dalam memahami, di dalam mengerti, terlebih juga di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakannya. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka.
Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Amin. Kembali malam ini, kita belajar dari salah satu tokoh, seorang diaken, yakni Stefanus. Tema kita, belajar dari Stefanus. Saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 memperkenalkan seorang pria yang setia pada Allah bernama Stefanus. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Perlu dikatakan bahwa sejak dahulu selalu ada orang yang percaya, yang dengan penuh kasih dan berkomitmen pada Tuhan untuk menyampaikan pemberitaan Injil bagi banyak orang. Dan Stefanus adalah orang seperti itu. Tak banyak yang diketahui tentang kehidupan Stefanus dalam kitab suci. Baik itu orang tuanya, saudaranya, atau kapan ia menikah dan mempunyai keturunan. Namun, yang kita ketahui adalah, dan ini yang paling penting, ia setia. Dan ia tetap mempertahankan imannya. Meskipun resiko daripada mempertahankan iman itu adalah kematian. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk mengawasi dan mengatur pembagian makanan pada janda-janda di gereja mula-mula. Setelah terjadi pertikaian dan para rasul menyadari mereka butuh bantuan, ia juga penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Kita dapat lihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8. Muncullah pertentangan, namun mereka yang menuduh Stefanus tidak dapat mengalahkan hikmat Roh Kudus yang ia miliki. Oleh karena itu mereka berupaya merancang tuduhan palsu dengan menyebut Stefanus sebagai penghujat dan menangkap dia. Luar biasa kalau kita melihat nats-nats atau ayat-ayat sebelum pembacaan kita tadi. Bagaimana Stefanus mempertanggungjawabkan dan menyampaikan tentang Kristus yang ia yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun banyak orang yang tidak menerima, bahkan membenci dia, dan pada akhirnya menggiring dia kepada sebuah tindakan yang tentunya berujung pada kematian Stefanus sendiri. Dan Kisah Para Rasul pasal 7 merekam kesaksian Stefanus yang mungkin adalah rangkuman sejarah Israel yang tepat dan tersingkat dalam Alkitab. Dan hubungan Israel dengan Allah. Stefanus tidak menghiraukan nasib jasmaninya. Sebaliknya ia memilih berdiri teguh dalam imannya pada Yesus Kristus. Allah memberinya ilham untuk berbicara dengan berani, menuduh Israel atas kelalaian mereka dalam menyadari Yesus, bahwa Mesias telah mereka tolak dan telah mereka bunuh, sebagaimana mereka telah membunuh Sakarya dan para nabi-nabi lain dan orang-orang setia sebelumnya. Pidato Stefanus di hadapan orang banyak adalah dakwaan terhadap Israel
atas kegagalan umat terpilih Allah yang telah diberi hukum, hal-hal kudus, serta janji-janji tentang kedatangan Mesias. Dapat ditebak saudara-saudara, bahwa meskipun tuduhan ini benar, para orang Yahudi benci mendengarnya. Sebelum para orang Yahudi yang angkuh ini melaksanakan hukuman dengan merajam Stefanus, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55-56 merekam detik-detik terakhir kehidupan jasmani Stefanus sebelum ia melewati tabir pemisah dunia dan surga. Dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa penghayatan dan pengakuan iman dari Stefanus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk menyatakan sebuah pelayanan, sebuah pemberitaan Injil di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada risiko yang menjadi akibat daripada iman kita. Namun kita percaya, Roh Kudus memberikan tuntunan dan kekuatan bagi kita. Roh Kudus melindungi kita, agar kita dengan penuh keberanian mempersaksikan iman kita kepada Kristus bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah malu oleh karena Kristus yang ada pada kita, karena iman kita kepadanya. Jangan pernah takut oleh karena adanya resiko-resiko, apakah itu karir kita, apakah itu jabatan atau kedudukan kita, atau hal-hal lain yang mungkin menjadi korban oleh karena iman kita. Karena Tuhan menjanjikan pemeliharaan, menjanjikan keberhasilan, dan menjanjikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Selalu ada hal yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu pasti adanya. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, dan jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah menjadi bagian kami dalam persekutuan ini. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Stefanus, yang dengan penuh keberanian, dengan keyakinan dan komitmen iman di hadapan-Mu, dapat menyatakan dan memberitakan akan Injil Kristus bagi banyak orang.
Meskipun resiko yang ia hadapi dan alami adalah kematiannya. Namun Tuhan, di dalam semuanya itu, kami percaya bahwa apa yang telah disampaikan Stefanus adalah wujud pertanggungjawaban imannya di hadapan-Mu dan bagi semua orang. Banyak hal yang menjadi resiko-resiko yang harus kami hadapi karena iman kami. Kadang kami khawatir, kadang kami takut dan tidak berdaya. Namun Tuhan, kami mohon Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk tetap mewujud nyatakan, mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kami di dalam Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya ya Tuhan, di balik risiko dan tantangan-tantangan yang kami hadapi, Tuhan membentuk kami untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Berkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam berbagai hal untuk yang terbaik dalam kehidupan ini. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami mohon Tuhan anugerahkan kesembuhan bagi mereka semua. Berkati kami Tuhan, jikalau malam ini kami akan beristirahat. Lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita senantiasa. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Salam sehat, tetap semangat. Shalom dan Bongimelo.